Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Nah, di sini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kenikmatan, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Sehingga kita dan anak-anak bisa bertemu walaupun hanya melalui pertemuan daring. Tentu kita memaklumi karena adanya COVID-19 atau corona, sehingga kita tidak bisa tatap muka langsung, tidak bertemu langsung, tapi semua akan memaklumi karena adanya COVID-19. Dan anak-anak juga di rumah jaga kesehatan dan juga jangan keluar yang itu tidak ada manfaatnya bagi anak-anak semua di rumah. Tentu dari rumah kalian dijaga supaya tidak keluar, tidak sering kumpul-kumpul. Ini semua demi kesehatan kita, demi keselamatan kita adanya COVID-19. Untuk itu sekolah juga adanya COVID-19 yaitu dengan melalui daring. Nah, oke anak-anak, saya memperkenalkan diri, nama saya Sunarto, alamat saya di Jalan Besi Jangkang, kilometer 12, tepatnya di Dusun Karanglo, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Kemudian hobi olahraga, kemudian nomor HP, anak-anak coba ditulis atau diingat, silahkan untuk didengarkan nomor HP saya, yaitu 085 64 33 71 444. Saya ulangi, 085 64 33 71 444. Paham anak-anak semua? Oke, silahkan ya. Anak-anak dengarkan apa yang kami sampaikan dalam kegiatan hari ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS. Dulu istilahnya adalah OSIS. Tahu OSIS apa? Kok OSIS? Maaf, MOS. Masa Orientasi Siswa. Sekarang diganti dengan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Oke, Bapak di sini akan menyampaikan tentang tata tertib sekolah atau tata tertib siswa SMP Negeri 2 Ngemplak tahun pelajaran 2020-2021. Tata tertib sekolah, apa itu? Peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap orang di lingkungan sekolah. Untuk apa? Sebagai pedoman bagi siswa dalam bertingkah laku, bersikap, bertindak, dan melaksanakan aktivitas sehari-hari.
di sekolah dalam rangka menciptakan suasana kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran, meningkatkan kedisiplinan dan ketahanan sekolah. Masuk selama kegiatan belajar mengajar dan pulang sekolah. Siswa wajib hadir di sekolah paling lambat 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Siswa yang terlambat lebih dari 10 menit wajib lapor guru piket. Siswa wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tertib. Pada waktu istirahat, siswa tidak boleh keluar sekolah kecuali mendapat izin dari guru piket. Seusai kegiatan belajar mengajar, siswa diwajibkan segera pulang ke rumah, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya. Untuk perizinan, siswa yang tidak masuk kelas karena suatu hal, sakit mungkin, wajib mengirim surat dari orang tua atau surat keterangan dokter. Izin melalui telepon hanya berlaku 1 kali 24 jam. Siswa yang akan meninggalkan pelajaran karena sakit atau izin wajib minta izin guru piket. Siswa yang meninggalkan pelajaran karena izin yang sudah direncanakan harus membawa surat izin dari orang tua atau instansi terkait. Pakaian seragam SMP Negeri 2 Ngemplak. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersepatu hitam dan kaos kaki putih. Mengenakan ikat pinggang. Pada saat upacara bendera, mengenakan topi, dasi, dan alma mater. Kemudian seragam harian. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk hari Senin, anak-anak memakai seragam putih-putih, berdasi, topi, dan juga alma mater. Kemudian untuk hari Selasa dan Rabu, memakai seragam OSIS, bawah biru. Kemudian untuk hari Kamis, itu berpakaian batik parijoto. Kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu, memakai seragam identitas. Kemudian untuk hari Kamis Pahing, ini pakaiannya adalah pakaian adat Jawa Jogja. Kemudian setiap tanggal 2, anak-anak untuk memakai batik parijoto. Kemudian dalam penampilan, siswa putra, rambut dan kuku tidak boleh dicat. Rambut dipotong pendek, rapi, tidak melebihi alis mata dan telinga, sehingga dahi mata dan telinga kelihatan. Rambut tidak boleh dikucir dan harus disisir rapi. Tidak memakai kalung, gelang, anting, atau aksesoris lain, kecuali jam tangan. Kemudian untuk siswa putri, tidak memakai make up dan perhiasan berlebihan. Bagi siswa muslim, memakai seragam berjilbab. Kemudian dalam penampilan, setiap siswa hendaknya mengedepankan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada warga sekolah. Kemudian setiap siswa wajib menjaga nilai kesopanan.
Siswa wajib menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah. Setiap siswa dilarang mengikuti, menjaga anggota kelompok atau geng, baik di rumah atau di sekolah. Setiap siswa dilarang memakai atau membawa atribut geng atau parpol dan kaos berbaru sara. Kemudian smooth list, yaitu 10 menit untuk lingkungan sekolah. Setiap kelas dibentuk tim piket. Tim piket menyiapkan perlengkapan kelas, buku kemajuan kelas, presensi, penghapus, spidol, dan lain-lain. Setiap awal dan akhir kegiatan belajar mengajar diadakan smooth list, yaitu 10 menit untuk lingkungan sekolah. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan kelas, serta lingkungan. Setiap siswa wajib membiasakan diri membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Kemudian berikutnya, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Ngemplak. Siswa kelas 7 dan 8 wajib mengikuti satu jenis ekstrakurikuler. Setiap siswa boleh memilih lebih dari satu ekstrakurikuler jika disetujui wali kelas dan orang tua. Setiap siswa kelas 7 wajib mengikuti kegiatan kepramukaan. Nah, dalam berpakaian kegiatan ekstrakurikuler itu diatur dan disesuaikan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di SMP Negeri 2 Ngemplak, kegiatan ekstrakurikuler itu banyak sekali. Yaitu yang pertama, yaitu sepak bola, kemudian bola voli, kemudian basket, kemudian bulu tangkis, kemudian karate, kemudian SBA atau seni baca Al-Quran, kemudian literasi, kemudian hadroh, dan juga ada KIR atau kelompok ilmiah remaja. Nah, ada beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Ngemplak. Silakan nanti anak-anak memilih sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Tapi harus satu wajib, pramuka harus ikut. Untuk kegiatan ekstra yang lain, silakan sesuai dengan bakat anak. Nah, di SMP Negeri 2 Ngemplak, ini sering mengikuti kegiatan atau lomba, dulu istilahnya O2SN, sekarang istilahnya KOSN, kompetisi olahraga siswa nasional. Nah, alhamdulillah SMP Negeri 2 Ngemplak ini sering mengikuti lomba dan mendapatkan kejuaraan. Nah, kalau mau melihat silakan nanti datang ke sekolah, piala trofi yang ada di sekolah. Itu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Ngemplak. Berikut yaitu larangan-larangan yang ada di sekolah. Yang pertama, anak-anak jangan sampai datang terlambat. Kemudian juga meninggalkan sekolah atau membolos. Kemudian untuk makan dan minum di kelas pada saat kegiatan belajar mengajar itu tidak diperbolehkan.
Kemudian membawa dan menggunakan tipek. Nah, ini dilarang karena apa? Kebanyakan tipek disalahgunakan, yaitu banyak untuk tipek meja, kursi, dan lain-lain. Jadi sekolah tidak memperbolehkan membawa tipek. Kemudian juga merokok, miras, atau mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba. Jadi anak-anak jangan sekali-sekali di sekolah membawa rokok atau merokok. Nah, biasanya di sekolah SMP Negeri 2 Ngemplak, MPLS ini kerjasama dengan Puskesmas. Nah, biasanya dari Puskesmas nanti akan menyampaikan kepada anak-anak apa bahaya daripada merokok, kemudian miras, dan narkoba. Ini jelas nanti membahayakan bagi anak-anak sendiri. Kemudian membawa senjata api, sajam, apalagi motor dan HP. Ini sekolah sudah kerjasama dengan Polsek. Jadi ada rutinitas setiap minggu, kadang 1 bulan, ini Polsek dari Kecamatan Ngemplak datang ke sekolah untuk mengecek anak-anak yang membawa motor. Kemudian prosedurnya adalah nanti motor tersebut akan disita di Polsek. Dan tentu nanti melalui mekanisme yang betul. Karena apa? Anak-anak belum atau tidak boleh membawa motor atau mengendarai motor di sekolah. Karena memang belum waktunya. Tahu sendiri anak-anak, usia anak-anak berapa. Nah, tentu belum bisa, belum boleh. Syarat mengendarai motor adalah punya apa anak-anak? Punya SIM, surat izin mengemudi. Nah, syarat SIM itu adalah umur berapa? 17 tahun. Ya, jadi anak-anak nanti kalau sudah SMA kelas 11 karena sudah umur 17 tahun itu baru diperbolehkan memakai atau membawa motor. Nah, kemudian juga HP. HP itu sebenarnya bagus, tapi kebanyakan disalahgunakan. Makanya sekolah ini tidak memperbolehkan membawa HP. Tapi nanti saat-saat tertentu akan diperbolehkan membawa HP. Contohnya, misalnya nanti ada kegiatan kemah atau mungkin ada kegiatan wisata, itu tentu diperbolehkan membawa HP. Dan juga ada pelajaran tertentu yang harus membawa HP. Tapi biasanya itu langsung kepada guru yang bersangkutan dan sebelum pembelajaran yang harus membawa HP itu HP dikumpulkan. Nah, setelah pelajaran itu dimulai baru HP dikasihkan. Nah, itu larangan-larangan yang ada di sekolah. Kemudian bullying atau mengumpas kepada teman. Nah, ini jangan sekali-sekali anak membuat masalah dengan teman sendiri. Ini adalah sekolah kita, punya kita. Nah, alangkah lebih baiknya kita untuk menjaga diri. Jangan sampai anak-anak melakukan bullying atau mengumpas. Kemudian juga membuang sampah sembarangan. Ini tentu tidak diperbolehkan. Di sekolah sudah ada tempat bak sampah yang setiap kelas
itu di depannya itu sudah disediakan tempat sampah. Di situ sudah ada kriterianya untuk bak sampah yang kertas, plastik, daun, yang warna hijau, biru, merah. Nah, di situ silakan nanti anak-anak menempatkan sesuai dengan sampah yang kalian buang. Kalau itu wujudnya nanti kertas, silakan nanti di tempat bak sampah kertas masukkan di sana. Nah, itu. Kemudian mencoret-coret dinding, perabot dan seragam sekolah. Nah, ini ya kepada anak-anak semua, untuk mencoret-coret dinding atau istilahnya sekarang vandalisme. Jangan sekali-sekali kalian melakukan hal yang seperti itu. Apa sih untungnya? Kan tidak ada. Tapi resikonya itu lebih besar. Kalau nanti kalian melakukan seperti itu sampai tertangkap, bisa kalian kena hukum dan juga bisa istilahnya dipukuli atau mungkin dihantam oleh masyarakat. Karena memang masyarakat sekarang ya, kalau sampai ada yang tertangkap, ketahuan saat dia mencoret-coret atau vandalisme, itu resikonya besar. Jadi tolong ya anak-anak kalau melakukan sesuatu, dipikir dulu, kira-kira itu merugikan orang lain enggak? Kalau memang merugikan orang lain, jangan sekali-sekali kalian melakukan. Apalagi efeknya, kalian bisa masuk dalam sel atau di penjara. Belum lagi nanti kalau dipukuli oleh masyarakat. Untuk itu, kepada anak-anak, jangan sampai kalian mencoret-coret, entah itu di sekolah atau di lingkungan kalian atau di masyarakat, mungkin di tembok atau di jalan, jangan sekali-sekali kalian melakukan seperti itu. Tidak ada manfaatnya, tidak ada keuntungannya. Kemudian juga kepada anak-anak semua, kami pesan, janganlah mengikuti kegiatan-kegiatan yang negatif. Contohnya, kalian mungkin apa istilahnya ikut kelompok, ikut geng, dan sebagainya. Itu jelas, nanti kalian sendiri yang rugi. Apalagi geng, namanya geng. Itu kalau sudah masuk kelompok tersebut, sulit nanti akan keluar. Dan efeknya, resikonya juga akan besar bagi kalian. Jadi kalian jangan sekali-sekali mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Kalian sudah SMP sekarang, sudah remaja, mau melakukan sesuatu, dipikir dulu. Kira-kira bagaimana, merugikan orang lain enggak? Menguntungkan bagi kita enggak? Jadi itu. Nah, disitulah. Nanti kalau di sekolah, kan ada lomba mural. Nah, kalian lihat di sekolah, itu kreasi anak. Itu yang di luar, di sebelah timur dinding, kemudian di dalam, itu di dekat ruang sebelah utara, dekat gedung serbaguna, depan gedung serbaguna, itu kreativitas anak semua. Nah, di situ silahkan. Minat kalian, bakat kalian ditunjukkan akan lebih bagus dibanding malah kalian di jalan-jalan adanya vandalisme itu malah beresiko bagi kalian. Jadi tolong kepada anak-anak semua, kalian sudah SMP, kalian sudah berpikir ke depan nanti bagaimana supaya kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi dirimu, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi negara. Nah, kemudian anak-anak kalau berbicara, ya janganlah
berbicara yang kasar atau kotor, dan perbuatan yang senonoh atau pelecehan seksual. Kalian belum waktunya. Kalau mau pacaran juga belum waktunya, karena kalian masih SMP. Kemudian juga membawa barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Contohnya apa, anak-anak? Nah, mungkin tadi saya sampaikan ada yang bawa korek, ada yang bawa rokok. Itu kan ada yang sajam, senjata tajam, dan sebagainya. Itu tetap tidak diperbolehkan. Nah, di sekolah itu ada rutinitas, yaitu operasi kelas. Nah, waktu operasi kelas itu biasanya secara mendadak memang. Nah, itu kalau ada yang membawa barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, terpaksa sekolah akan menyita. Jadi, mohon kepada anak-anak untuk didengarkan, patuhi aturan yang ada di sekolah. Kemudian setiap tanggal 5, ini biasanya juga ada operasi rambut. Nah, operasi rambut biasanya sekolah ini kerjasama dengan OSIS. Jadi anak-anak nanti dilihat rambutnya, karena aturannya adalah rambutnya harus 1, 2, 1. 1, 2, 1. Jadi potongan obros. Itu. Kemudian pelanggaran dan sanksi. Setiap siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan mendapat sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran. Kemudian sanksi-sanksi tersebut yaitu pertama adalah teguran lisan dan tertulis. Kemudian setelah itu langsung anak-anak diberi tugas tertentu. Mungkin oleh guru bidang studi atau mungkin guru piket, kalian akan diberi tugas kalau seandainya melakukan lagi. Kemudian anak-anak melakukan lagi, yaitu dengan pemanggilan orang tua. Nah, nanti setelah pemanggilan orang tua, nanti kita setelah komunikasi dan sebagainya, bagaimana anak-anak tersebut kok juga masih melakukan pelanggaran. Nah, sekolah mengambil tindakan dengan skorsing, yaitu anak-anak tidak diperbolehkan berangkat sekolah atau belajar di rumah. Nah, ini melihat nanti bobot permasalahannya, skorsing itu bisa 3 hari, kemudian bisa juga 1 minggu. Nah, setelah skorsing, kok juga anak masih melakukan lagi, pelanggaran lagi. Nah, ini dengan terpaksa nanti sekolah mengambil tindakan, yaitu dikembalikan kepada orang tua, atau istilahnya dikeluarkan dari SMP Negeri 2 Ngemplak. Nah, kalau seandainya sudah dikeluarkan dari SMP Negeri 2 Ngemplak, tentu kalian nanti sendiri yang rugi. Ruginya karena apa? Karena sekolah yang nanti mungkin kalian cari atau mungkin kalian tempati, belum tentu bisa diterima. Karena apa? Biasanya kalau anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah, itu tentu bermasalah. Jadi pasti nanti dari anak, dari sekolah yang mau kalian tuju, tentu mempertimbangkan permasalahan apa dikeluarkan. Jadi kepada anak-anak, jangan sekali-sekali kalian melanggar aturan daripada sekolah.
Ini tentu akan berat kalian nanti. Kalau seandainya kalian melanggar aturan daripada sekolah. Kemudian anak-anak di SMP ini tentu beda dengan di SD istilahnya. Kalau di SD mungkin dulu tidak ada namanya OSIS. Apa itu OSIS? Ada yang sudah tahu? Apa? Ayo, coba tunjuk jari. Apa OSIS? Tunjuk jari, silakan. Nah, mungkin anak-anak diberitahu oleh kakak ya di rumah ya, atau orang tua ya. Nah, silakan. OSIS adalah organisasi siswa intra sekolah. Nah, OSIS ini adalah badan resmi yang ada di lingkungan pendidikan. Nah, OSIS ini adalah resmi yang diawali sekolah. Kemudian setiap siswa SMP Negeri 24 semua adalah anggota OSIS. Kemudian setiap siswa wajib memiliki kartu pelajar yang diterbitkan sekolah. Kemudian setiap siswa wajib mendukung dan aktif dalam mengikuti kegiatan OSIS. Nah, setiap siswa berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan pengurus OSIS. Nah, rutinitas setiap tahun bahwa sekolah itu mengadakan pemilihan pengurus OSIS. Nah, silakan nanti anak-anak yang menginginkan atau pingin menjadi OSIS, silakan nanti. Nah, biasanya di bulan Agustus, September, kalau enggak Agustus, September, diadakan pemilihan pengurus OSIS. Dan alhamdulillah di SMP Negeri 2 Ngemplak di tahun 2019-2020 kemarin sudah menggunakan e-voting. Nah, dengan adanya pemilihan online e-voting, kemarin alhamdulillah berjalan lancar dengan bagus. Pemerintah kemarin sudah menyampaikan kalau nanti ada pilek atau pilkada itu menggunakan e-voting, belum sempat menggunakan sekarang SMP 2 Ngemplak melalui OSIS kemarin sudah mencoba menggunakan e-voting. Dan alhamdulillah berjalan lancar dan kemarin pelaksanaan e-voting itu ternyata antusias semua. Dan sekolah kemarin menyediakan tempat dan juga HP yang digunakan untuk online. Dan semua kemarin sangat antusias semua dan ternyata pelaksanaan pemilihan pengurus OSIS kemarin dari model dia menyampaikan visi misi dalam kampanye, kemudian sampai pemilihan, ini ternyata anak-anak sangat senang dan ternyata kemarin dalam pemilihan, dalam apa istilahnya menentukan dan juga hasil penghitungan juga dilihat oleh seluruh siswa karena melakukan pemilihan dengan online. Nah, saya kira itu untuk penyampaian kami dalam kegiatan MPLS tentang tata tertib siswa dan juga ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Ngemplak. Nah, sementara itu mungkin ada pertanyaan? Nah, silakan nanti dengan melalui daring, ini kalau mungkin apa yang kami sampaikan belum jelas,
dan kurang jelas, silakan untuk bertanya. Demikian apa yang kami sampaikan. Saya pesan sekali lagi kepada anak-anak, karena situasi dan kondisi harap maklum, karena memang dari pemerintah belum memperbolehkan untuk kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah. Jadi dengan melalui daring. Jadi harap maklum. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Mungkin ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.